Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada NetAcad 1.1.7 dengan judul Packet Tracer Basic Switch Configuration. Nah, langsung saja di sini terdapat topologi, addressing table, dan juga task yang dimana nantinya kita akan menyelesaikan paket tracer ini. Di sini terdapat topologi yang berisi switch dan juga PCA yang terhubung menggunakan kabel konsol dan juga fast Ethernet. Lalu di sini terdapat addressing table yang berisi device, interface, dan IP address. Lalu di sini juga ada task yang dimana berisi object device. Yang pertama yaitu kabel the network and verify the default switch configuration. Yang kedua, configure basic network device settings. Yang ketiga, verify and test network connectivity. Nah, di sini terdapat background. Bisa kita lihat juga di background ini, pada intinya kita diminta untuk membangun topologi sederhana dengan satu switch dan juga satu host, lalu melakukan konfigurasi dasar pada switch tersebut, dan konfigurasi tersebut mencakup pemberian alamat IP manajemen melalui SPA VLAN 1, supaya switch bisa diakses baik lewat konsol maupun secara jarak jauh, sekaligus mengatur hal-hal penting seperti nama perangkat, deskripsi interface, password, banner MOTD, dan juga pengaturan alamat MAC-nya. Nah, langsung saja kita ke instruction-nya di sini pada part 1 yaitu kabel the network and verify the default switch configuration. Step satunya yaitu kabel the network as source in the topology. Nah, di sini kita akan pada rak ini terdapat PC dan juga switch yang nantinya akan kita hubungkan menggunakan kabel konsol supaya sama seperti yang ada di topologi. Oke, langsung saja. Ini kita pindahkan PC dan juga switch-nya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya, connect a console cable from device PCA to switch 1. Kita akan hubungkan kabel konsol dari PCA ke ini di RS232 ke inspector di sini di konsol. Nah, jika sudah, di sini ada pertanyaan, why must you use a console connection to initially configure the switch? Why is it not possible to connect to the switch via Telnet or SSH? Mengapa kita harus menggunakan koneksi konsol untuk mengonfigurasi switch pada awalnya? Mengapa tidak mungkin terhubung ke switch melalui Telnet atau SSH? Jawabannya itu karena belum ada parameter pengelamatan IP yang dikonfigurasi. Jadi switch pada pertama kali itu dioperasikan belum memiliki konfigurasi apapun. Oke, selanjutnya pada step 2, verify the default switch configuration. Di sini pada bagian A, ini kita diminta untuk use the enable command to enter privilege exec mode. Jadi kita diminta untuk, ini kita hidupkan dulu. Kita diminta untuk ke terminal, melihat apakah ini sudah terhubung ke switch atau belum. Nah, ini bisa kita lihat sudah terhubung ke switch. Ini kita no, nih, sudah ya. Oke, selanjutnya pada bagian B, verify that there is a clean default configuration file on the switch by issuing the show running. Jadi di sini kita ketik perintah show running min config. Show running min config. Show running
kok nggak bisa di-tag? Oh, kita enable dulu. Enable tadi untuk yang perintah yang pada bagian A. Lalu di sini kita ketik show running bin config. Nah, di sini bisa kita lihat untuk melihat informasi yang ada pada switch 1. Oke. Sini ada pertanyaan, how many gigabit Ethernet interface does the switch have? Bisa kita lihat terdapat interface gigabit Ethernet 1/0/1 sampai 1/0/24. Ada juga gigabit Ethernet 1/1/1 sampai 1/1/4. Lalu pertanyaan yang kedua, what is the range of values shown for the FTY lines? Nah, di sini pertanyaan berapa kisaran nilai yang ditunjukkan untuk garis FTY. Sini bisa 0 sampai 4, bisa juga 0 sampai 15. Lalu bagian C, examine the startup configuration file in NVRAM. Nah, di sini kita gunakan perintah show startup min config. Nah, di sini muncul pesan startup min config is not present. Why does the message appear? Kenapa pesan itu muncul? Karena di sini kita belum mengkonfigurasikan apapun. Jadi belum ada konfigurasi yang disimpan pada NVRAM seperti itu. Selanjutnya pada bagian D, examine the characteristic of the SVA for VLAN 1. Sini kita menggunakan perintah show interface VLAN 1. Nah, di sini muncul information-nya. Ada pertanyaan di sini, is there an IP address assigned to VLAN 1? Apakah ada alamat IP address yang ditetapkan ke VLAN 1? Bisa kita lihat di sini tidak ada alamat IP yang ditetapkan ke VLAN 1. Selanjutnya, what is the MAC address of this SVA? Answer will vary. Di sini berapa alamat MAC SVA pada VLAN 1 ini? Nah, bisa kita lihat di sini 00602FDE172D. Oke, selanjutnya pada bagian yang E, examine the IP properties of the SVA VLAN 1. Sini kita gunakan perintah show interface VLAN 1. So IP interface VLAN 1. Nah, what output do you see? Bisa kita lihat di sini outputnya VLAN 1 administratifnya yaitu down, line protokolnya juga down, dan internet protokolnya dinonaktifkan. Oke, selanjutnya pada bagian F, connect an Ethernet cable from PCA to Gigabit Ethernet 1/0/6. Nah, bisa kita lihat di sini kita diminta untuk menghubungkan kabel straight dari fast Ethernet ini, fast Ethernet 0 ke Gigabit Ethernet 1/0/6. Oke, sudah bisa kita lihat di sini compression-nya bertambah menjadi 14%. Oke, langkah selanjutnya kita langsung saja ke step ke part kedua, karena pada step 2 di part 1 ini sebenarnya cuma melihat informasi-informasi apa saja yang ada pada switch. Nah, jadi langsung saja kita ke part 2, configure basic network device settings. Di sini step satunya yaitu configure basic switch settings. Nah, di sini kita ke PC tadi, PCA, lalu terminal. Di sini kita akan mengkonfigurasikan switch-nya. Nah, yang pertama, sini kita configure terminal terlebih dahulu. Setelah itu kita
ketik perintah no IP domain min lookup. No IP domain min lookup. Nah, jika sudah, kita akan beri nama perangkatnya, hostname-nya yaitu S1. Selanjutnya kita akan encryption passwordnya menggunakan perintah service password encryption, yang dimana password yang kita buat nantinya itu akan terenkripsi. Selanjutnya di sini kita menggunakan perintah enable secret, passwordnya yaitu class. Lalu kita akan beri banner MOTD-nya. Ini kita copy aja. Oke. Selanjutnya untuk bagian B, set the SVA IP address of the switch. Nah, pada bagian ini kita akan menetapkan alamat IP SVA pada switch. Di sini kita menggunakan perintah interface VLAN 99. Lalu di sini kita konfigurasiin IP address-nya. Kita ikutin yang sama seperti yang ada di addressing table. Untuk S1 IP-nya yaitu 192.168.1.2 dan subnet mask-nya di sini menggunakan /24, jadi subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan IP versi 6 address-nya yaitu ini kita copy aja. Paste. Oke, selanjutnya yaitu kita akan konfigurasiin link lokalnya FE80.2.22 link lokal. Nah, jika sudah, selanjutnya pada bagian C kita akan menetapkan semua port pengguna ke VLAN 99. Di sini assign all user port to VLAN 99. Di sini kita menggunakan perintah interface. Exit dulu. Lalu interface range, karena tadi gigabit Ethernet-nya dari 1/0/1 sampai 24, jadi sini kita gunakan 1/0/1 sampai 24. Lalu kita switch port akses VLAN 99. Oke, sini kita exit. Nah, jika sudah, selanjutnya pada bagian D, issue the show VLAN brief. Nah, di sini kita akan memverifikasi bahwa semua port berada dalam VLAN 99. Sini kita menggunakan perintah, ini exit dulu, show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini statusnya aktif semua. Selanjutnya pada bagian E, configure the default gateway for S1. Sini kita akan mengkonfigurasi default gateway-nya. Kita masuk dulu ke configure terminal. Sini kita IP default. Oh, ini nggak bisa pakai tab. Jadi kita ketik aja. Nah, default gateway-nya ikutin di sini. 192.168.1.1. Oke, kita lihat dulu pada check result. Nah, jika di sini masih belum terchecklist, sini kita bisa menggunakan perintah interface VLAN 14. Oke, kita lihat lagi apakah sudah. Nah, ini sudah tercentang. Jadi jika kita sudah mengkonfigurasi default gateway-nya tapi masih belum tercentang, kita bisa menggunakan interface VLAN 14. Bisa juga menggunakan interface VLAN 99. Oke, langkah selanjutnya pada bagian F, console port access salt
also be restricted with a password. Jadi di sini kita akan akses port console supaya dibatasi dengan kata sandi. Jadi di sini kita masuk ke ini exit. Nah, ini kita masuk ke line console 0, lalu login synchronous, lalu di sini kita masukin passwordnya yaitu Cisco. Oke, sini kita login, lalu exit. Nah, untuk bagian G, di sini configure the virtual terminal FTY. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan FTY untuk switch supaya memungkinkan akses telnet. Sini kita masuk ke line FTY 015, lalu gunakan passwordnya yaitu Cisco. Passwordnya sama saja ya seperti tadi, menggunakan password Cisco. Nih, use Cisco as the console login password in this activity. Oke, selanjutnya di sini kita login, lalu exit. Nah, jika sudah, sini ada pertanyaan, why is the login command required? Mengapa perintah login itu diperlukan? Karena jika kita tidak menggunakan perintah login, switch itu tidak akan meminta kata sandi, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di cek result di sini. Apakah sudah terkonfigurasi semua? Nah, ini sudah terkonfigurasi semua, tinggal di bagian PCA. Jadi selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada PCA. Di sini pada step 2, configure an IP address on PCA. Kita ke PCA, ini kita close dulu, lalu IP configuration. Di sini kita ubah dulu ke static, lalu di sini IP versi 4-nya kita ikutin yang ada di addressing table. Sini 192.168.110, subnet masknya 255, ini sudah benar. Lalu ini default gateway-nya 192.168.111. Lalu untuk IP versi 6 address-nya, di sini bisa kita copy aja. Oke, sini paste. Ini /64-nya kita pindahin di sini. Untuk default gateway-nya FL80.2.21. Oke. Sudah, sini kita lihat apakah sudah tercentang semua. Nah, ini sudah terkonfigurasi semua, yang dimana bisa kita lihat pada cek completion di sini sudah mencapai 100%. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu part ketiga, verify and test network connectivity. Di sini kita coba dulu untuk step 1, display the switch configuration. Nah, ini kita diminta untuk ke terminal lagi. Oke, di sini kita gunakan perintah show run. Nah, ini untuk menampilkan informasi yang sudah kita konfigurasikan tadi. Sini bisa kita lihat terdapat hostname-nya S1 dan passwordnya ini sudah terenkripsi. Ini. Lalu ini ada no IP domain lookup-nya. Sini interface Gigabyte Ethernet 0 S1/0/1, switch port access VLAN 99. Lalu di sini ada IP-nya, ada IP versi 6, MAC address-nya juga. Dan di sini ada banner MOTD-nya juga. Oke, selanjutnya kita akan gunakan perintah show interface VLAN 99. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the bandwidth on the interface?
berapa bandwidth pada interface ini. Bisa kita lihat bandwidth-nya di sini 100.000 KB per second. Selanjutnya, what is the VLAN 99 state? What is the line protocol state? Di sini bisa kita lihat VLAN 99-nya adalah up dan line protokolnya juga up. Oke, yang selanjutnya kita akan tes end-to-end connectivity with ping. Di sini kita coba ping untuk melihat apakah sudah terkoneksi. Sini kita ping dulu untuk PCA 192.168 ke diri sendiri ya. Ini 10. Oke, kita enter. Nah, ini sudah reply. Bisa kita lihat paket terkirim 4, terima 4 dan lossnya 0. Kita coba ping ke switch 192.168.12. Nah, ini juga reply. Bisa kita lihat sini paket terkirimnya 4, terimanya 4. Kita coba juga untuk IP versi 6-nya. Sini kita ping, paste. Oke, kita enter. Nah, ini reply juga yang artinya sudah terkoneksi. Oke. Jika sudah terkoneksi dengan benar dan kita juga sudah mengkonfigurasinya dengan benar dan di sini kompresinya sudah menjadi 100%, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.